kita ingin Ramadan kita yang kita dapatkan, dan kalau kita katakan kalau kita bisa mundur waktu ke belakang dan kita sampai kepada tahun yang kemarin, kita juga kembali menyampaikan tahun ini dengan penyampaian yang sama, maka jadikanlah Ramadan kita adalah Ramadan yang terakhir dan terbaik. Ya, jadikanlah Ramadan kita adalah Ramadan yang terakhir dan yang terbaik. Kenapa? Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan husnul khatimah, baik penutupnya adalah terakhir. Nama saja penutup. Dan disinilah yang menentukan ketika baik penutupnya, ketika baik meninggalkan dunia ini, dan dunia ini tidaklah ya selama-lamanya. Sekarang kita mau bertanya lagi sambil lewat. Apa kira-kira faedahnya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, aksiru min hadimil lazat. Ya, perbanyaklah kalian dari mengingat kematian yang bisa memutuskan kenikmatan. Kira-kira kalau kita memperbanyak ingat mati dan selalu ingat mati, apa kira-kira faedahnya? Boleh jawab satu, boleh dua, boleh tiga, boleh mungkin satu yang jawab satu, yang lain nambah lagi boleh. Silakan. Biar kita lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Biar kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Bukannya ingat mati itu tambah loyo. Mau mati aja gitu. Kok bisa semangat? Ya, kenapa bisa semangat? Pak Arpan, kira-kira apa? Kira-kira gambarannya yang lain sudah betul itu, membuat semangat kita beribadah. Di mana di situ letak titiknya? Titiknya kita mengingat kematian itu semangat beribadah. Karena takut kita akan misalnya nanti siksaan dari Allah di akhirat. Kemudian akan mendapat ganjaran pahala yang setimpal jannah surga. Ya. Dijadikan Allah. Naam. Ahsanta. Jadi malam udah dapat Quran, mau Quran lagi? Nggak tahu untuk istrinya. Tafadhal. Yang menjawab tentunya berhak mendapatkan. Yang diam saja berhak dapat diam. Masya Allah. Ya. Dapat ilmu itu paling kurang tuh, Bapak mantap nih. Nih hadiah untuk Bapak. Kasih Bapak tuh. Dapat ilmu Bapak, Masya Allah. Afwan, Masya Allah. Ini kata-katanya singkat padat, mantap. Ya, berkesan itu. Penting dapat ilmu, Masya Allah. Ya, ada yang lain kira-kira? Ya. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah mengingat kematian yang terakhir, maka akan timbul kekhusyukan. Nah, beribadahlah engkau seolah-olah engkau akan mati besok pagi dan ingat dunia terbalik. Mohon maaf. Kalau dalam melaksanakan ibadah ingatlah bahwa ini adalah ibadah yang terakhir. Kalau untuk dunia ingatlah seolah-olah kamu akan masih hidup lama, akan selalu berjuang untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Ya. Ya, untuk semakin khusyuk kita di dalam ibadah. Ada yang mirip berkenan dengan kalau kita berbicara tentang puasa ini, ada juga yang mirip yang berkenaan dengan itu, yaitu berkaitan dengan sholat. Ya, begitu juga sebenarnya kita berikan juga untuk puasa. Hadis yang ada kaitannya dengan yang Bapak sampaikan tadi, silakan ambil dulu Pak hadiahnya. Sesuai dengan warna baju Bapak. Sama-sama putih. Afwan.
Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya nomor hadis 4171, Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 23545. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la tatakallam bi kalamin ta'tadziru minhu wajma'il iyasa mimma fi aidin nas." Di sini ada nasihat yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3. Walaupun bahasan kita yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdiri untuk sholat, ya, maka jadikanlah sholatmu itu adalah sholat perpisahan, sholat terakhirmu, sholat muwaddi'. Maka dikatakan haji wada' itu kan haji perpisahan. Sholat muwaddi'in, sholat kita terakhir. Tadi mau sholat subuh berdiri, ya, setelah sholat subuh saya mati, ya, berarti apa? Ini adalah akhir daripada hidup kita. Dan telah kita sampaikan tadi hadis yang sebelumnya, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dihitung, dinilai adalah akhirnya. Maka kita ingin akhir adalah dalam ibadah, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, keimanan. Di antaranya ibadah yang besar adalah salat. Maka kata Rasulullah SAW, jadikanlah kamu berdiri tersebut salat terakhir. Dan itulah yang dikatakan Bapak tadi, ini akan membuat kita khusyuk, ya, membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Walaupun faktor-faktor sebab asbabul khusyuk fi shalah katsiratun, banyak, tetapi di antaranya adalah juga mengingat kematian, atau dalam arti ini adalah salatku terakhir. Ya, bagaimana kalau seandainya memang benar salat kita terakhir, sudah diberitahu oleh Allah, kamu setelah ini mati, ini salat kamu terakhir. Bagaimana salat kita? Terbaik Pak, luar biasa. Mulai dari takbirnya, baca Al-Fatihahnya, didalami maknanya, ya, baca doa juga iftitah sebelumnya, baca suratnya, kita baca Allahu Akbar, terasa di dalam hati kita bahwa Allah itu maha besar, nggak ada yang besar kecuali hanya Allah dan semuanya kecil, dan seterusnya. Kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Allah yang maha suci dan maha tinggi berada di atas langit, bersemayam di atas arasnya. Kita berada pada posisi yang paling rendah, bahkan otak kita, kening kita letakkan di paling bawah di tanah, dan menunjukkan kita hina. Dan luar biasa banyak, ya, keadaan yang membuat seorang itu akan semakin khusyuk ketika dia melakukan salat ini adalah salatku yang terakhir dan harus terbaik. Karena ini yang akan membawa, dan inilah bekalku akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalli salatan muwaddi'in. Ada orang kalau mau mati ingat utangnya, tidak ada rasanya lagi, ya, atau utang orang tidak ada lagi. Keluarganya bahkan dia lupakan, dia ingin menyelamatkan dirinya. Begitu juga seharusnya kita dalam salat. Walaupun ini memang berat, ini perlu latihan. Saya hanya pandai bicara, saya juga kadang-kadang gak khusus salatnya. Tapi kita semuanya latihan, harus membiasakannya. Dalami makna yang kita baca satu persatu, dari takbirnya, dari iftitahnya, dari Al-Fatihahnya, dari bacaan suratnya, dari rukuknya, dari bacaan rukuknya, dari iktidalnya, bacaan iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ketahui semua maknanya. Tahiyat akhir, nanti sebelum salam kita mengucapkan ada doa, setelah tahiyat akhir kemudian salam, ya. Maka lakukan itu setiap salat kita. Idakum tapi salat tiga pasali salat muaddi'in. Begitu juga ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa, maka juga anggaplah ini adalah puasa terakhirku, maka kita akan maksimal, betul-betul kita tidak mau, ya, kurang, tidak mau ada, ya, kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jangan terulang kembali. Masalahnya kalau sudah masuk Ramadan terulang lagi, itu yang masalahnya. Ya, saya katakan lagi, saya ini pandai ngomong aja Pak. Kalau masuk Ramadan terulang lagi, gitulah. Tapi begitulah kita manusia. Tapi harus selalu diingatkan, ya, karena Allah SWT berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah berikan peringatan, ingatkan, ya, karena yang bermanfaat ketika diingatkan hanya orang-orang yang beriman.
Orang-orang yang beriman, yang yakin akan bertemu dengan Allah dan yakin adanya hari akhirat, yakin adanya hari pembalasan, maka dia melakukan yang terbaik. Ya, karena tidak ada kehidupan kedua di dunia. Sekali hanya di dunia ini nyawa sudah tidak ada lagi dan tidak ada alam dunia lagi bagi orang itu, maka ada alamnya adalah alam barzakh, alam kubur, dan nanti yang lebih abadi adalah alam akhirat. Ya, dan itulah perjalanan akhir daripada hidup seseorang, dalam arti tidak ada kematian setelah hari akhirat. Maka tentunya ini harus selalu tumbuh di dalam hati kita. Kalau sambungannya dari nasihat Nabi yang ketiga adalah janganlah kamu berkata sesuatu yang kamu akhirnya menyesal dengan perkataanmu itu. Berpikir dulu, kata para ulama, sebelum berkata. Ya, jangan sempat kita sudah mengeluarkan kata-kata lalu menyesal. Banyak para suami saking marahnya dengan istri, ya, mentalak istrinya, sudah cerai, masih cinta. Pusing lah, ya, mau cari ganti tidak dapat pula, ya, modal tidak cukup, ya, modal dompet tidak cukup, modal muka pun terbatas, ya, nilai 5 ke bawah, payah pak lakunya, ya, pertahankan yang ada, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang kita setelah itu menyesal, ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata sesuatu yang menyesal, atau kita mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki orang. Ya, akhirnya orang akan marah kepada kita, bahkan mungkin akan terjadi pertengkaran, perkelahian, tetapi menyesalnya sudah terlambat. Bikalamin la tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu. Di dalam riwayat yang dikatakan ghadan, besok. Baik besok itu adalah besok hari ataupun besok di hari akhirat. Karena semua perkataan yang kita ucapkan akan diapakan? Dipertanggungjawabkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kata saja. Ini saya ngumpulkan kata-kata saya dari pembukaan tadi sudah ratusan ribuan, mungkin banyak. Dari tadi malam, ini baru hari ini, kemarin umur sudah berapa terkumpul itu. Tidak muat lagi kertas kalau ditulis. Itu semuanya telah dicatat oleh malaikat raqib atid. Dan itu nanti ditanyakan di akhirat. Ya, oleh sebab itu kita berpikir panjang sebelum mengucapkan sesuatu, jangan ceplos-ceplos aja, ya, jangan asal-asal ngomong saja. Ya, ingat bahwa setiap ucapan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini hanya contoh bentuk ucapan. Apakah tulisan juga? Iya, tulisan antum ini akan menjadi hisab juga, dihisab di hari akhirat. Maka jangan sembarang nulis, ya. Tidak ditulis di kertas tetapi HP. Ini banyak kirim di Facebook segala macam ini. Tapi yang dikirim tak apa-apa. Ya. Apalagi fitnah-fitnah segala macam. Kok yang buruk-buruk, yang maksiat. Dah antum akan dipertanggungjawabkan, ini berat. Setiap tulisan kita. Alangkah baiknya kita gunakan media-media yang membantu kita untuk taat kepada Allah. Kita kirim kajian. Video kajian sunnah, kajian tauhid yang mendekatkan manusia kepada Allah, yang memasukkan manusia kepada surga, menjauhi manusia daripada neraka. Tulisan-tulisan yang insya Allah kita tahu ini amanah, yang bisa memberikan faedah kepada orang lain, kirim. Jangan bakhil pula. Lihat, habis paket nanti. Masya Allah habis paket. Ya, kalau nonton YouTube nggak habis paketnya. Ya, tapi kalau ngirim-ngirim yang baik habis paketnya. Inilah bakhil ini. Jadi ini perlu kita pikirkan. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu. Kemudian wajma'il iyasa mimma fi aidin nas. Ini mengajarkan kita untuk hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulkanlah rasa putus asamu dari meminta apa yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan suka meminta, jangan suka bergantung kepada manusia. Ya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kekayaan yang tanpa batas. Bahkan Allah memberikan apapun yang kita minta, enggak akan berkurang sedikit pun yang pada Allah.
Berarti Allah maha kaya, ghaniyun wa nahnul fuqara, kita yang fakir, tapi kita kok tidak minta kepada yang maha kaya, bahkan meminta kepada orang-orang yang sama, kita bentuknya sama manusia, walaupun kaya tapi mereka sebenarnya miskin di sisi Allah. Maka minta kepada Allah, ya, agar kita bertawakal kepada Allah, kita mendapatkan, ya, kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadisnya juga pernah kita dengar, ada di dalam hadis Arba'in Nawawi. Ya, kumpulan hadis 40 Imam Nawawi, bahwa Nabi SAW mengatakan izhad fid dunya, ya, yuhibbukan nas, zuhudlah kamu dalam kehidupan dunia ini, ya, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu, wazhad ma fi aidin nas, yuhibbukan nas, ya, dan zuhudlah kamu, jangan bergantung, jangan suka minta-minta, sikit-sikit minta sama manusia. Maka itulah sebenarnya kalau kita tidak bergantung kepada manusia, manusia yang cinta kepada kita. Nah, lihatlah perbedaannya. Saya selalu sampaikan, kalau kita meminta, perbedaannya antara meminta kepada Allah dengan meminta kepada manusia apa kira-kira? Nah, yo, jawab lagi pertanyaan. Yang belum jawab, yang lain. Jangan ya. Dua-duanya pasti berarti. Oh, pasti kecewa. Masih ada kurang sedikit, tapi lumayan lah. Ya. Ini, betul. Kalau dikatakan pasti di dunia, belum pasti yang kita minta pada Allah, karena doa itu bisa jadi tidak dikabulkan. Nah, pertanyaan berikutnya nanti nyambung juga ke jawaban antum. Ya, kira-kira kalau kita berdoa, ya, kalau tidak dikabulkan oleh Allah, gimana kira-kira? Apakah masih ada faedah yang kita dapatkan? Dapat pahala, karena berdoa itu ibadah. Doa ibadah. Semakin banyak kita berdoa, walaupun tidak dapat, itu udah simpan pahala, udah jadi tabungan kita. Nih, untuk tabungan antum. Baca. Afwan. Ya, jadi jangan bakhil, ya. Kita pun berdoa kan tidak ada modal, tidak perlu banyak kumpulkan duit, tenaga harus maksimal, minum suplemen dulu baru bisa berdoa, enggak. Ya. Masya Allah, gratis lagi, pahala lagi diberikan oleh Allah, bahkan akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nanti kalau tidak di dunia, di akhirat. Jadi kalau meminta kepada Allah, Allah suka. Itu dia kesimpulan yang lebih tepatnya. Kalau meminta kepada Allah, Allah suka. Dan Allah bahkan suka selalu orang minta padanya. Tapi kalau meminta kepada manusia, manusia benci. Itulah itu. Ya, kenapa? Karena manusia kan punyanya terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, bahkan tidak pernah habis. Kalau kita kan berkurang. Itulah membuat kita kadang berat mengeluarkan kalau orang minta. Ya, jadilah kita, maka Rasulullah SAW mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada yang meminta. Maka selalulah kita memberi. Ya, jangan suka meminta. Ya, dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kembali kita kepada perkataan tadi. Ya, dari nasihat Nabi SAW ada 3 tadi. Ayo ulangi lagi yang 3 tuh. Yang mencatat ataupun yang hafalannya kuat. 3. Apabila kamu sholat, anggaplah itu sholat terakhirmu. Yup. Juga dengan puasa, anggaplah itu. Nggak ada tuh dalam ini puasa. Dalam hadis ini nggak ada puasa. Janganlah kamu berkata, akhirnya menimbulkan penyesalan. Ya. Jangan suka meminta kepada manusia, bergantunglah hanya kepada Allah. Ya, kesimpulannya, silakan. Tadi malam udah dapat? Yang kayak apa? Bukunya. Apa judulnya satu lagi? Udahlah ini aja lah, payah betul. Kayak mikir-mikir panjang pula. Ya, dibagikan aja masih milih pula. Ngomong. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga puasa. Jadi lapas dalam hadis ini tidak ada puasa, tapi kita katakan kita
buat seperti juga puasa sebagaimana juga sholat. Maka tentunya orang yang menganggap dan dia merasakan bahwa itu adalah puasa terakhirnya, dia akan betul-betul maksimal melakukan perintah Allah. Jangankan yang wajib, yang sunat pun dia kejar, ya, karena dia ingin sempurna. Kemudian dia berusaha maksimal tidak melakukan yang dilarang oleh Allah di dalam puasa, agar tidak hilang pahala puasanya, bisa hilang semuanya atau sebahagian, ya. Jadi dia ingin membawa pahala puasa tersebut, ya, menjadi bekal untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita sebutkan faedah, di antaranya Pak Arfan tadi sudah menyampaikan. Di antara faedah dari mengingat kematian ada disebutkan dari seorang ulama salaf, Imam Ad-Daqqaq. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani perkataan ulama ini, man aktsara min dzikril maut akrama bi salasati asya'in. Mau dicatat silakan, mau dihafal juga silakan. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka akan dimuliakan oleh Allah mendapatkan tiga faedah yang besar. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan, tidak mau menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, bersegera untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia tahu mau mati, ya. Karena kalau dia tidak bertaubat masih tersimpan dosanya, dan ini beban, akan masuk ke dalam api neraka. Bahkan diazab terlebih dahulu di alam kubur. Maka dia ingin dia keluar dari dunia ini bersih, ya. Maka dia selalu mengingat kematian dan dia segera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk memperoleh keampunan Allah. Ya, segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Ini kalau para ulama mengatakan, ya, kewajibannya alal faur, bukan alat tarahi. Segera, enggak boleh ditunda-tunda walaupun bisa. Ya, karena kematian itu enggak tahu waktunya, kapan segera bisa. Maka datang mendadak, maka segera disegerakan. Dan juga Allah berfirman, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Ta'jilut taubah yang pertama. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Wa qana'atil qalbi, hati ini qanaah, merasa cukup apa yang ada pada Allah. Ada kaitannya juga dengan tadi, ya. Apapun yang dia dapatkan, dia tidak akan marah, tidak akan kecewa, tidak akan mengatakan kenapa-kenapa kepada Allah. Karena apa sih yang dipikirkan, walaupun dapat sebanyak apapun, ketika mati enggak dibawa. Jadi hati itu tenang saja, dapat sedikit, alhamdulillah, dapat banyak, alhamdulillah, tambah banyak memuji Allah, ya. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau mendapatkan nikmat baca alhamdulillah, kalau mendapatkan musibah juga dapat musibah baca alhamdulillah. Kira-kira apa bunyi alhamdulillahnya? Tunjuk tangan lagi yang belum. Yang belum. Jawab. Masyaallah. Alhamdulillahilladzi. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang ladzi tatimu, yang telah menyempurnakan amal-amal saleh. Ya. Kalau dapat musibah, ya, apa artinya? Segala puji bagi Allah juga atas seluruh keadaan yang Allah takdirkan. Maksudnya apa? Allah itu mentakdirkan itu ada hikmahnya. Kita yang memikirkan sepertinya nggak ada hikmahnya, sepertinya menyakitkan, tapi tidak, semuanya ada hikmah. Ya, ada orang yang dulu kaya raya tapi lupa, nggak mau sholat, nggak mau infak, tiba-tiba bangkrut, baru terpikir oleh dia. Ya, atau ada sisa duitnya, segera dia berinfak, ingat dia kepada Allah. Kan banyak itu diberikan oleh Allah kebaikan, ya, musibah.
Ya, dulu sehat-sehat pergi ke sana kemari keluyuran, tapi tiba-tiba kecelakaan, kaki nggak bisa dijalankan kecuali satu ataupun pincang atau patah. Nah, baru berpikir, masya Allah, ada hikmahnya, rajin ke masjid. Ya, banyak seperti itu. Jadi ada banyak kisah-kisah yang luar biasa, Pak. Saya dengar juga, ada lihat di YouTube, ada juga sebagian di media-media sosial itu ada yang lupa saya dulu, ada istilahnya media apa itu yang ada di sering masuk YouTube itu, perbicaraan antara satu orang dipanggil satu orang yang mungkin punya pengalaman hidup, dia bertaubat, ya, itu jadi kisah-kisah yang nyata luar biasa. Saya pernah juga ceritakan dulu pas saya dengarkan video itu, pas saya malamnya pas ngisi kajian saya sampaikan, ya, seorang yang luar biasa kemaksiatannya, ini tatonya penuh segala macam, ya, banyak maksiatnya, artis juga kalau tidak salah, orang yang terkenal. Ya, dan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia sakit parah, dia sudah berkeluarga, sudah beristri, istrinya keluar, ada keperluan, tinggal dia di rumah, tiba-tiba mendadak sakitnya parah, ya, dan tidak ada orang di rumah, tidak ada yang bisa diminta tolong, ditelepon siapapun, istri pun nggak ngangkat, keluarga nggak ngangkat. Dia pergi ke kamar mandi, sempat terjatuh, tersandar. Di situ dia katakan ada seolah-olah seperti dia rasakan seperti malaikat maut yang datang menemui dia, datang gitu. Ya, dia nggak sadar lagi. Itu langsung terpikir di dalam hati dia, ini adalah kehidupanku yang terakhir. Tapi dia berpikir, apa yang aku akan bawa kepada Allah? Ini aku mau mati, kata dia. Tetapi subhanallah, bisa jadi itu malaikat maut tapi memberikan peringatan. Tapi bisa jadi peringatan dari yang lain, karena Allah mentakdirkannya, ya, sampai ini berbuih mulutnya. Setelah istrinya datang terkejut, suaminya itu udah tergeletak udah, tapi dia masih sadar. Ya, setelah itu Allah masih panjangkan umurnya, disitulah dia bertaubat. Jadi ingatkan oleh Allah. Jadi banyak faedah kita itu dapat musibah itu banyak, Pak. Karena kita biasanya kalau dapat nikmat, kalau kita sehat-sehat selalu kayak Fir'aun, nggak pernah sakit, baca biografi Fir'aun, ya, biografi Fir'aun, ya, tidak pernah sakit, Pak, sama sekali, sampai mati nggak pernah sakit, ya, nggak ada duit, itu kekuasaannya luar biasa, kerajaannya, dayang-dayangnya, semuanya bisa dia dapatkan. Makanya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi, sembah saya. Udah mau mati datang malaikat maut baru sadar ya, ditenggelamkan di Laut Merah, nggak bisa lagi bertaubat karena sudah sampai ruh di tenggorokan, yugharghir, ya, sudah sampai ruh di tenggorokan, tidak ada diterima taubat lagi. Maka kita belum ada datang kematian, masih diperingatkan kita dengan hal-hal yang tidak enak, yang kita benci. Ini luar biasa faedahnya untuk membuat kita qanaah, kita menerima apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan takdirkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Qana'atil qalb yang terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Arfan atau Pak Arfan, wa nasyatul ibadah, membuat semangat beribadah. Ya. Bukan menambah loyo mau mati besok adalah. Ya. Orang kalau dihukum mati, masuk penjara, penjahat besar dihukum mati, itu lemas lah dia tuh. Nggak ada lagi mau ngapa-ngapa, dia udah tahu besok mau mati. Kalau kita tidak ingat kematian itu, kita ingat di akhirat akan ada hisab, dan kita ingat bahwa amalan itu dihitung terakhir, innamal a'malu bil khawatim, husnul khatimah. Maka semakin semangat kita beribadah, ini terakhir ini, ya. Kalau kita berlomba lari, ya, ini adalah harus mendapatkan finish juara satu, dar terbaik, keluarkan seluruh kemampuan dan tenaga kita, pikiran kita, kalau perlu harta kita, gunakan ini terakhir, ya. Dan setelah itu nggak ada lagi. Maka kebalikannya berarti kalau orang yang melupakan kematian akan ditimpa keburukan dengan 3 perkara. Ayo, lawan dari yang 3 itu, siapa mau jawab? Menunda-nunda taubat. Taswifu taubah. Taswif itu dari bahasa Arab saufa. Saufa itu akan. Kapan taubat? Iya, insya Allah. Kapan? Oh, saya masih muda, nantilah, agak tua dikit. Ya. Kapan? Nantilah, kan belum pensiun. Nah, tunda, mati. Ya.
Ini taswif. Orang yang ya melupakan kematian akan menunda taubat. Yang kedua, ya bersyukur atau meninggalkan sifat ridho, ya, tidak qanaah. Yang ketiga, malas beribadah, takasul fil ibadah. Udah dapat malam tadi? Apa? Buku Ramadan. Silakan buku yang lain nih. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Itulah antum diam-diam aja. Antum diingatkan. Tafadhal. Ini kesalahan saya kasih 3. Tafadhal. Tafadhal antum maju depan. Oh iya. Ini yang kemarin, yang tadi malam. Oh bukan Ramadan juga? Ada yang Ustaz Ali Munarro. Oh iya. Itu cocok tuh dengan judul malam ini. Ramadan terakhirku. Ya. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita betul-betul maksimal melakukan ibadah, ketaatan karena waktu kita ya sudah akhir-akhir mau meninggalkan dunia ini, dan tentunya salah satunya juga kalau dikatakan tadi nasyatul ibadah, pasti dia isi waktunya dengan ibadah, nggak mau dengan bermain-main. Ini keluyuran ke sana kemari. Ngapain sore-sore keluar Pak Dek? Ya, untuk menghilangkan rasa jenuh puasa, ya, haus, maka keluyuran ke sana kemari, naik motor lah, naik apalah ke sana kemari. Nanti orang pas azan dia masih juga di motor. Rugi dia. Ya, kalau dia tahu ini adalah ibadah yang luar biasa, apalagi tadi malam kita juga sudah sampaikan salah satu faedah disampaikan oleh ibu-ibu di belakang, ya. Doa kita dikabulkan apalagi menjelang mau berbuka. Ini dia nggak mau kemana-mana. 15 menit, 20 menit saya nggak akan kemana-mana. Saya nggak akan keluyuran cari takjil ya. Nah, habis waktu Pak. Apalagi ngantri segala macam macet, habislah. Ya, kalau mau beli itu sudah asar, sudah disediakan di rumah atau masak sudah selesai. Ibu-ibu juga begitu. 15 menit, 20 menit sebelum azan duduk madhab kiblat doa. Ini terbaik, jangan keluyuran. Ya. Kalau yang suka olahraga main futsal pula dia dulu. La ilaha illallah, main futsal. Udahlah sudah tarawih aja lah main futsal. Jangan menjelang mau berbuka. Ya, habis waktu kita. Ya, mana semangat ibadah kita? Itu semangat olahraga namanya. Ya, olahraga itu kan semangat diniatkan untuk kuat ibadah. Ini enggak malah loyo. Ya, semakin kuat ibadah semakin banyak tidurnya. Semakin banyak makannya. Udahlah. Ya, perut enggak kempes-kempes juga. Ya, katanya mengempeskan perut. Jadi ini yang kita harus perhatikan, ya, wanasyatul ibadah, dan semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kumpulkan seluruh kemampuan kita, kekuatan kita, ya, untuk maksimal dalam melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Ya, waktu itu sangat penting. Di luar Ramadan aja waktu sangat penting, apalagi di dalam Ramadan. Waktunya terbatas, 24 jam itu berjalan Pak, enggak terasa, tiba-tiba udah 10 Ramadan, tiba-tiba udah 20 Ramadan, tiba-tiba udah habis. Ya, itu kita rasakan waktu ini berjalan dengan cepat. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu ngobrol, ngerumpi, ngopi bolehlah sekali-sekali untuk semangat kan, supaya enggak ngantuk salat tarawihnya, tapi jangan duduk ngobrol-ngobrol ini. Habis waktu kita baca Quran enggak ada. Ya, zikir pun tidak ada, berdoa pun tidak ada. Padahal ini kan ibadah-ibadah yang besar dalam bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Maka sama dengan kita katakan tadi, kita masih hidup dapat sebulan, 10 pertama semangat, 10 kedua 2 kali lipat, 10 hari terakhir ya berlipat-lipat kekuatan kita, ya, semangat kita dari 20 hari pertama. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Karena semakin ke ujung semakin baik, dan semakin besar pahalanya, semakin besar keutamaannya. Karena di akhir Ramadan apalagi ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ya, orang beribadah Pak baca Al-Qur'an 1 juz pas malam Lailatul Qadar itu, 1 juz itu tidak pernah dia berhenti beribadah 24 jam selama 83 tahun lebih. Dilipat gandakan kan luar biasa tuh. Sedekah 100.000 dilipat gandakan, tidak pernah berhenti, setiap hari sedekah selama 83 tahun lebih. Padahal dia cuma 1 kali itu aja sedekahnya. Maka itu yang luar biasa buat orang semangat. Nasyatul ibadah, ya. Dan itu hari-hari kita terakhir yang kita pikirkan, insya Allah akan membuat kita semakin semangat dalam ibadah.
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gunakan, telah kita sebutkan tadi, waktu, jangan menghabiskan waktu yang tidak berfaedah, apalagi menghilangkan kebosanan. Bukan baca Quran, kalau ngantuk bawa tidur, nanti bangun lagi ibadah lagi, bukan dengan main catur, main domino, keluyuran sana kemari. Ya, olahraga bolehlah singkat-singkat, ringan-ringan saja, jangan habis pula waktu di situ. Ya, ini perlu kita perhatikan. Urusan-urusan dunia silahkan, tapi juga jangan habis waktu di situ, cari perbukaan atau ini segala macam. Apalagi sudah di akhir Ramadan, semakin di ujung, ya, kata Ustaz Nuzul Zikri, masya Allah, di masjid-masjid ini semakin ke ujung semakin banyak kemajuannya. Ya, 10 hari pertama penuh saf, 10 hari kedua ada maju ke depan, tinggal setengah saf, 10 hari terakhir tinggal 1 saf. Itulah kemajuan. Maju terus hilang. Kemana orang lagi? Ya. Nah, itulah yang disayangkan, kita semakin ke ujung. Ini Pak, ini yang diingatkan, saya ingatkan ini Pak. Ini setiap tahun berulang-ulang nih masalahnya. Nah, kita ingat ini baik-baik. Sebelum masuk Ramadan sudah persiapan kita tuh, senjata kita sudah hebat, sudah banyak pelurunya. Nah, jangan sampai ya kebobolan lagi. Jangan sampai musuh kita mengalahkan kita lagi, hawa nafsu kita. Setan dibelenggu, tapi setan dalam diri kita masih banyak. Hawa nafsu kita masih kuat. Ya, maka ini kita ingat. Mudah-mudahan apa kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Tafadhol. Silakan Bapak. Apa Pak? Dalam keadaan musafir. Ya. Ya. Bapak bertanya ibadah apa saja yang tidak boleh ditinggalkan di dalam safar. Masya Allah, biasanya orang bertanya amalan apa yang boleh ditinggalkan, tapi Bapak ini Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Ya, yang tidak boleh ditinggalkan yang dikatakan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, tapi bukan hukumnya wajib. Ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 salat sunat, salat sebelum salat subuh, 2 rakaat fajar, kemudian salat witir. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan mukim dan safar. Apalagi mukim, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan para ulama salaf terdahulu, walaupun mereka tetap mengatakan tidak wajib, tapi mereka melihat praktek dari Nabi SAW, mereka sangat tidak pernah meninggalkan salat witir. Bahkan Imam Ahmad, beliau seorang mufti, seorang ulama besar, dan mengatakan di majelis ilmunya dan memberikan fatwa, kalau ada orang yang dia menjadi saksi di pengadilan, ya, kalau dia meninggalkan salat witir tidak diterima persaksiannya. Itu luar biasa. Para ulama itu menilai kedekatan seorang itu kepada Allah berarti dia jujur. Kalau dia jauh dari Allah itu nanti saksinya banyak palsu. Ini salat sunat. Ya, begitulah para ulama menilai dalam masalah ibadah-ibadah ini. Gimana tadi malam sudah pada salat witir kan? Insya Allah. Insya Allah aja. Ya, kalau belum nanti malam lagi. Gitu. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan itu dalam safar dan di dalam mukim. Ya, apalagi yang tidak ditinggalkan, ya dia tidak ditinggalkan. Bapak tadi yang tidak ditinggalkan kan? Ya, dia tinggalkan tentunya salat wajib. Jangan ditinggalkan pula. Sudah pasti itu salat wajib jangan ditinggalkan. Ya, memang banyak pertanyaan atau pembahasan fikih apa yang diberikan keringanan boleh ditinggalkan ketika safar. Di antaranya boleh berbuka. Nah, saya bertanya lagi, mana yang lebih utama ketika orang safar, berbuka atau terus puasa, meneruskan puasanya? Nah, silakan Pak. Berbuka. Apa alasannya Pak? Kemudahan. Kalau ada orang yang mau berpuasa, berarti Bapak di situ mengambil lebih utama. Boleh orang berpuasa, tapi lebih utama berbuka. Ada jawaban yang lain? Silakan Pak. Tafadhol. Nah, ada dibahas para ulama dalam bahasan fikih. Saya mengingat, saya mungkin masih ingat juga kemungkinan ini bahasan ini sudah saya bahas pada sebelum Ramadan tahun kemarin juga di masjid ini. Tapi kayaknya pada lupa. Sudah setahun tidak murojaah. Catatannya sudah hilang juga.
kertas sudah bawa dibuat bungkus goreng pula sama anak kan. Hilang-hilang catatan. Nah, saya sampaikan saja kata para ulama, tidak bisa dikatakan yang ini lebih afdal dari ini, tetapi tergantung dari pribadi masing-masing orang yang safar itu. Yang intinya adalah lihat sebab. Nah, jadi dilihat illahnya. Ya, sebabnya adalah perhatikan masyaqqah. Masyaqqah ini artinya kesulitan dalam safar, membuat dia misalnya muntah, nggak tahan, pusing. Bisa jadi orang itu pingsan dia karena dalam puasa. Maka kalau dia tidak sanggup, maksudnya berat bagi dia untuk puasa ketika safar, maka dia lebih utama berbuka. Satu, ya, disambung. Kalau dia kuat berpuasa, tidak ada masalah, ya, maka lebih utama dia berpuasa. Itu dia. Lihat pribadi masing-masing. Jangan kita menilai, maksudnya mengatakan kamu harus puasa. Ya, walaupun ada betul yang kata Bapak tadi, diberikan keringanan untuk rukhsah untuk berbuka. Ya. Dan Allah SWT Rasulullah mengatakan maka ambillah keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kejadian yang di zaman Nabi SAW seperti yang kita sampaikan ini, Nabi pernah safar dalam 2 kali atau di dalam 2 perjalanan. Ya, satu perjalanan para sahabat ada yang nggak puasa, satu perjalanan ada sahabat yang nggak puasa. Begitu juga Nabi. Maka Nabi ada yang melarang khusus. Seperti tadi ada kasusnya sahabat yang dia tidak mau berbuka, dia udah mau pingsan, haus, capek segala macam, maka dia paksa. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah keluar hadisnya, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidaklah baik kalau masih puasa juga kalau dalam keadaan safar. Nabi mengatakan tidak baik. Ini bagi siapa? Bagi sahabat yang sudah nggak kuat tadi. Bagi sahabat yang kuat dibiarkan oleh Nabi, selesai dia. Bahkan kita mendapatkan sahabat sedang jihad puasa. Berperang Pak di jalan Allah. Bagaimana itu? Lebih berat. Menggunakan tenaga, ya, sedang puasa jihad. Dan mendapat kemenangan. Di antaranya peperangan Badar, ya, peperangan yang diberikan oleh Allah kemenangan kepada para sahabat. Silakan Pak Arfan tanya. Pertanyaan. Pertama sekali, ya, ada dibahas oleh para ulama. Kalau misalnya mau cari buku yang udah ada terjemahan bahasa Arab juga ada, di download juga di internet bisa. Kalau bahasa Arabnya Majalisur Ramadan, kitab majelis-majelis yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kajian-kajian beliau di dalam bulan Ramadan ketika itikaf 10 hari terakhir di Makkah ketika beliau masih hidup dulu, dan dibukukan setebal ini dan terjemahannya setebal ini. Coba nanti dicari beli, itu lengkap penjelasan beliau, bagus. Ya, termasuk dalam masalah itikaf ini rinci. Tapi saya berikan kesimpulan saja, itikaf sunnah. Saya katakan lagi, itikaf itu hukumnya sunat bukan wajib. Ya. Dan Rasulullah SAW di awal-awal hidupnya Rasulullah SAW mendapatkan, ini lagi, berapa kali Rasulullah SAW mendapatkan Ramadan? 9 kali. Pertanyaan tahun kemarin tuh, Masya Allah, masih ingat dia Pak. Saya juga tanya dengan pertanyaan sama. Sekarang saya kasih lagi. Masya Allah, kuat hafalannya. Ya. Tahun kemarin nih pertanyaannya, jawabannya sama 9 kali. Ya, Nabi SAW dapat puasa seumur hidupnya 9 kali. Di awal-awal tidak ada itikaf, kemudian mau akhir mungkin ke yang puasa keberapa, Nabi SAW itu sampai itikafnya 20 hari pertama, 10 hari pertama, kadang ditambah 20 hari pertama. Sudah mau meninggal baru 10 hari terakhir. Dan itulah yang diikuti juga oleh istri Nabi Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi itikaf pertama sekali ada khilaf para ulama, apakah iktikaf itu hanya di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa, karena disebutkan dalam hadis seperti itu. La itikaf illa ila salasati masajid, tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Ini sebagian ulama mengatakan tidak ada yang lain. Sebagian ulama mengatakan sifatnya umum karena di dalam
surah Al-Baqarah dikatakan wa antum akifuna fil masajid, dan kamu beriktikaf di masjid. Tidak ada dikatakan masjid yang 3. Jadi ada khilaf di antara para ulama, ya. Dan kalau kita misalnya mengambil pendapat yang umum, boleh di masjid mana saja, ya. Berarti perhatikan syarat-syarat masjid. Pertama sekali, masjid itu memang ada sholat Jumat, ya. Kalau di negeri kita katanya surau, ya, apalagi musola tidak ada sholat Jumat, berarti tidak boleh tempat itikaf. Kita mau itikaf 10 hari, kita bahas dulu 10 hari. Ya, ingin penuh kan 10 hari, karena nanti pasti ada Jumat. Dan orang yang keluar dari masjid batal itikafnya. Kecuali darurat. Nah, ini bahasan lagi. Baca aja nanti, cari buku Syekh Utsaimin itu, bagus. Ya. Kecuali mau ke kamar mandi, ke toilet, mau makan. Masya Allah, orang yang itikaf di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Saya selalu mengatakan, saya sebenarnya terus terang saja, kalau itikaf di Masjid Haram dan Masjid Nabawi memang pahalanya besar, apalagi ketika umroh di sana. Tetapi memang saya katakan masih banyak sekali kekurangannya. Banyak yang adab-adab itikaf itu kita seolah-olah kita nggak bisa praktekkan. Di antaranya keluar masjid. Bapak 10 hari tidak makan-makan, tahan makan korma, ya. Orang Indonesia itu nasi, Pak, walaupun segenggam. Kasih roti pun 3 banyak 4, udah makan belum? Itu masalahnya. Jadi akhirnya keluar Masjid Haram juga. Dari pintu Masjidil Haram itu dapat halaman, dapat tempat jualan itu kan jauh. Sudah banyak yang kita lihat, ya. Itu alhamdulillah kalau masih bawa istri. Kalau tidak bawa istri, banyak yang dilihat istri-istri orang di luar. Habislah Pak pahala itikaf kita, ya. Jangan-jangan nanti pas pulang balik malam tidur, kok basah celana. Terlalu banyak yang dilihat keluar itikaf. Itulah rusak jadinya itikaf. Maka repot, Pak. Bukan masalahnya afdol tidak afdolnya, memang di sana luar biasa pahalanya, tapi keadaannya begitulah. Mesti juga kita banyak keluar. Ada enggak ajudan yang bisa kita standby aja dalam masjid, lalu ada yang ngantar makan? Roti masih bisa, Pak. Kalau nasi, kalau ngantar dalam Masjid Nabawi, Masjid Haram, nyuruh-nyuruh itu enggak boleh bawa nasi ke dalam. Karena nanti kalau makan berserak-serak. Ya, kalau roti masih mendingan. Nah, ada sufrohnya juga kan. Makanya kan ada nanti razia-razia. Apalagi banyak bawa pula sekarung kan. Ya, awak ajudan yang itikaf 20 orang. Datang yang menjaga masjidnya. Apa tuh itu? Diperiksanya, nasi. Tuh sana, duduk sana tuh di luar makan katanya. Kelaparan orang dalam. Orang itikaf. Repot, Pak. Maka kalau saya melihat, alhamdulillah di sebagian tempat di Pekanbaru ataupun di mana udah dikoordinasi sama kawan-kawan untuk itikaf ini betul-betul dirapikan, diatur, ya. Dan memang orang yang dalam itikaf tidak keluar masjid sama sekali. Keluarnya mungkin sini toilet aja. Ya, kalau misalnya perlu jemur kain atau misalnya bawa berapa kain, atau misalnya ada istri ataupun anak kita yang bisa ngantar tukar baju, ya, bawa baju kotor pulang, jadi kita nggak keluar-keluar. Memang dalam masjid. Makanya Nabi SAW itu itikaf bukan hanya dalam masjid, cari lagi di ruangan yang lebih tersembunyi tidak diketahui. Ya. Kita tidak mengatakan istilah samadi, tapi semakin tersembunyi semakin bagus itikaf. Ya. Kalau kita semakin banyak keluar, semakin banyak yang dilihat, semakin rusak itikaf. Seperti tadi kan, adanya Masjid Nabawi, Masjid Haram, walaupun luar biasa, ya, pahalanya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian pertanyaan Pak Arpan tadi kita jawab saja. Itikaf itu yang sempurna memang 10 hari. Ya. Besok hari 21 atau hari 20 masuk malamnya. Masuknya sebelum maghrib, ya. Kemudian nanti keluarnya pas takbir hari raya malam dan kita keluar, itu batas 10 hari penuh, ya. Dan ini yang paling sempurna. Dan kalau sudah diniatkan dari awal, niatnya di dalam hati, dan kita tidak boleh keluar dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan iktikaf, seperti keluar dengan tidak ada keperluan, ya. Banyak iktikaf orang ini tarawih di luar, masya Allah, ada sate, ada apa segala macam, perut dah berbunyi-bunyi, makan rasanya kurang, tidak ada orang keluar. Dekatnya Ustaz katanya, batal iktikaf antum tuh, beli makanan tidak boleh. Cari orang yang tidak iktikaf, minta tolong, akhi, Nana punya duit, tolong belikan anak iktikaf, nggak mau, nggak bisa keluar nanti batal.
dia ngantarkan, itu baru sah itikafnya, tidak batal. Kalau mau 10 hari penuh, memang harus konsekuensi kita jangan membatalkan itikaf. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau dari awal tidak diniatkan, misalnya ada sholat jenazah di luar, ya, kalau di dalam masjid kita dapatlah ikut sholat jenazah atau melayat orang yang meninggal atau keluarga yang meninggal. Kata para ulama, kalau memang mau tidak batal itikafnya, walaupun ada orang meninggal jangan keluar. Keluarga meninggal jangan keluar, mau penuh. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau ingin antisipasi mungkin kita seperti tadi, mungkin keluarga sakit mendadak atau apa, kita dalam posisi itikaf, niatkan di awal itikaf itu kita itikaf mengikuti peraturan, kecuali darurat dalam keadaan seperti tadi, antum keluar masuk lagi sah itikafnya. Jadi kembali kepada niat. Jadi niatkan lagi, harus rinci niatnya dalam hati kita. Tapi intinya memang tidak keluar masjid, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Apakah boleh itikaf beberapa hari? Boleh. Nah, ini pembahasan para ulama, karena makna itikaf itu berdiam di dalam masjid walaupun sebentar, ya. Tetapi pahala yang besar itu memang 10 hari, pagi, siang, malamnya tidak keluar, ya. Kecuali hal darurat, buang air, mandi dan segala macam, makan mungkin di teras, ya. Tetapi kalau yang dikatakan mau dapat niat, dapat pahala itikaf, insyaallah kata sebagian para ulama dapat pahala itikaf sesuai dengan niat. Ana mau malam-malam 10 hari, 10 malam terakhir aja, udah berarti antum dapat pahala itikaf tetapi malam aja. Ana beberapa hari saja, udah dapat beberapa hari. Jadi tergantung dengan niat, tapi yang paling sempurna 10 hari terakhir, pagi, siang, malam. Demikian dapat kita sampaikan kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang, ya. Masih ada? Iya, Ustaz. Masalah safar tadi, Ustaz, untuk sholat kita kan jamak kasar dua-dua. Ya. Nah, kadang-kadang Zuhur asar. ya, kadang-kadang di saat kita Safar. ke Masjid dapat orang masih sholat, ya. Kita sholat zuhur 4 baru asarnya 2. Mana yang lebih baik? Dua-dua kita ambil atau kita ikuti berjamaah 4 baru 2? Ya, ketika kita safar dan mendapatkan sholat berjamaah, ya, maka kita ikut jamaah setempat, itu yang paling utama. Tidak boleh menyelisihi, tidak boleh bapak sholat sendirian dulu, ya, kecuali memang sifat darurat, kita kejar waktu, ada hal yang perlu mendadak, harus sampai di tujuan, ya, gabung aja lah yang tadi. Orang belum komat, kita aja sholat dulu. Tapi kalau tidak ada yang dikejar, maka harus mengikuti jemaah setempat. Kalau dia jemaah setempat, dia sempurna, itmam namanya, 4 rakaat. Zuhur kita ikut imam, walaupun bapak misalnya masuk rakaat kedua, rakaat ketiga, seharusnya kan misalnya rakaat ketiga kita kan dapat 2 rakaat tuh, kita berpikir saya musafir, maka saya nggak mau menyempurnakan, batal salat bapak karena ikut imam 4 rakaat. Kita musafir 2, ketika kita ikut mukim 4 rakaat, walaupun masbuk tetap 4 rakaat. Apalagi dari awal, nggak boleh menyelisih imam, itu dia hadisnya. Innama ju'ilal imam li'tama bi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau menyelisih imam batal, ya. Nah, kecuali tadi asar selesai, kita aja lagi yang salat, yang musafir 2 rakaat, itu caranya, ya. Ada misalnya kami kemarin ada keinginan, kita nggak ada masalah juga kan, dibolehkan rukhsah. Udahlah kami kemarin jalan kan dari Pasir Pengarayan, oh sepertinya kita nih udah mau asar, tapi kita jalan aja dulu. Kenapa? Kita nanti mau kosornya nanti kita sama-sama kita 2 rakaat, karena kalau mengikuti jemaah setempat 4 rakaat kita sempurna. Udah kami jalan terus, udah selesai orang sholat, nanti dapat masjid, ya, tidak ada orang lagi, kita aja salat asar, udah, itu boleh. Tapi kalau pas datang, pas orang qomat atau sebelum qomat, kita di dalam, kita ikut jemaah setempat, jangan salat qasar yang musafir, sama-sama musafir, karena Anda masuk ke dalam masjid orang belum salat. Itu yang perlu dipahami dalam masalah jamak qasar. Masih ada. Tadi katanya 1. Ini enggak, tunggu dulu, tanya dulu, ada ketiga enggak? Nah, masalah sholat sunat suruh, Ustaz. Iya. Nah, waktu suruh itu kan biasanya pas itu suruh misalnya di 6.35 misalnya. Iya. Nah, ada pendapat beberapa ulama, guru kita katanya jangan di waktu suruh itu masuk langsung sholat. Iya. Katanya harus menunggu 10 atau 15 menit setelah itu. Iya. Itu mohon petunjuk.
Ya, kalau jam di aplikasi apapun yang antum ambil aplikasi di HP bisa di-download. Ya, di sini player time yang saya ambil bisa di setiap tempat nanti keluar kecamatannya, daerah segala macam. Di sini walaupun saya tadi lihat jam azan subuh 5.14 ternyata kita masih di hotel 5.17 belum azan. Ya, terlepas dari itulah. Kalau di sini waktu syuruknya 6.31. Ya, memang betul kata Bapak dan ini fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala ya, dengan keilmuan beliau, kealiman beliau dan melihat bahwa ketika yang namanya terbit itu tidak boleh sholat. Sama dengan terbenam matahari, ketika terbenam dan terbit tidak boleh sholat. Karena ada hadis yang melarang kalau ketika kita sholat nanti sujud kita namanya menyembah tanduk setan. Karena setan meletakkan tanduknya di matahari ketika terbit dan ketika terbenam. Jangan pas waktu itu, maka betul ditambah 15 menit atau 20 menit setelah itu baru salat syuruk. Dan perlu dipahami awal syuruk itulah awal salat duha. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan penamaan salat syuruk enggak ada, yang ada salat duha. Yang mengatakan salat syuruk dengan hadis yang umum yang lain yang mengatakan pahalanya. Walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis tentang utamaan salat syuruk. Intinya adalah waktu awal syuruk itulah waktu awal duha dan dia dari hitungan waktu yang ada di jam aplikasi ataupun di dinding ya, jam-jam masjid tambah 15 menit atau 20 menit setelah itu baru salat syuruk. Jadi jangan langsung 6.31. Ya, seperti yang di dalam HP ini 6.31. Demikian apa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.